berakit-rakit dahulu, disakit-sakitin dahulu. Sabar Kak, di dunia cuma sebentar. Yang paling abadi itu akhirat. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelumnya itu hidup dengan bermewah-mewahan. Dari harta yang haram, waktunya sholat dia tinggalkan, dipanggil azan dia nggak mau dengar, bahkan telinganya tidak terdengar, hatinya sudah terkunci. Oke, doakan ya Bu, Pak, kalau punya anak atau punya pasangan yang susah disuruh sholat, doakan. Ibarat batu yang keras, ditetesin air itu dia akan berlobang. Begitu pula dengan kita mengangkat tangan minta sama Allah, karena Allah Al-Malik, Allah Maha Merajai, kerajaan langit, kerajaan bumi, minta semua sama Allah. Oke? Bermewah-mewahan itu maknanya luas Kak. Wa kanu yusyirruna 'alal himthil 'azim. Mereka selalu terus melakukan berbuat dosa. Dosa besar, dosa kecil, enggak terasa. Karena setan itu sudah mengajak mereka dan mereka enggak pernah peduli. Nauzubillahi min dzalik ya. Dosa besar, dosa kecil, menurut mereka zina itu bahagia. Bahagianya dia di dunia, dia sedang menyiapkan api neraka buat dia sendiri. Nauzubillahi min dzalika. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idzaman a inna lamab'utsun. Sambil mereka berkata, emang kalau kita sudah mati, udah di dalam tanah dan udah jadi tanah dan jadi tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan lagi? Dia nggak percaya hari kebangkitan. Sementara surat Al-Waqiah adalah hari kiamat yang akan dibangkitkan semuanya. Al-Qiyamah berkata Kak, Masya Allah, iya, semua akan dibangkitkan lagi seperti kita dilahirkan. Kakak kita semua ini, itu di dalam surat Al-Mu'minun di ayat 12 dan seterusnya, itu tentang terjadi gimana proses kita dari setetes mani, segumpalan darah menjadi daging, dari daging menjadi tulang, dari tulang dibalut dengan daging, lalu kita keluar lewat mohon maaf dompet mozzarellanya seorang ibu, gitu ya. Nanti kita akan seperti itu. Kalau kita beruntung, Allah akan memperlihatkan kita semua cara Allah memberikan kita menjadi sempurna seperti fi awwali marrah, seperti di awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita punya seperti itu ya Kak. Bisa amin ya Allah ya rabbal alamin. Mereka nggak percaya. Emang iya bakalan kita dibangkitkan? Ingat ya, Al-Quran kalimatnya tidak pernah direvisi. Jadi Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau mereka nggak percaya atas kebangkitan, hari kebangkitan, siap-siap azab Allah Subhanahu wa taala. Awa abaunal awwalun. Terus orang yang sudah duluan sudah meninggal, apa ia bakalan dibangkitin juga? Kan udah jadi nenek moyang. Semuanya udah lama di dalam kuburan. Nah, begitulah orang-orang kafir yang tidak memakai kecerdasannya. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu ilmu Allah, Masya Allah, luar biasa banyak Kak. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakan, mau yang sudah dulu meninggal ataupun yang belakangan masih ngantri, semua akan Allah bangkitkan. Dan lamajmu'un, Allah akan kumpulkan semua ila miqati yaumin ma'lum, di hari semua orang bakalan tahu di mana itu tempatnya. Semua akan dibangkitkan, dikumpulkan, dijejerin, dan itulah hari pembalasan. Maliki yaumiddin, itulah hari pembalasan semuanya nanti. Siapa yang suka selingkuhin istrinya, siapa yang suka kasar sama anaknya, siapa yang gak mau ngasih nafkah ke anaknya, semua ada golongannya balik-baik semuanya. Jadi kalau kita disakitin sama pasangan, ingat Kak, kita manusia yang dikasih akal sama Allah. Cuma kita manusia yang dikasih akal sama Allah. Pakai akal kita, ya. Ingat, di dunia, tolong simpan di mindset kalian. Di dunia cuma sebentar. Istighfar, ambil air wudu, buka mushaf Al-Quran supaya hati tenang, atau sholat 2 rakaat minta sama Allah ketenangan. Karena di dunia cuma sebentar. Diingat,
di dunia cuma sebentar, kita lagi nunggu antrian. Kita sudah diperlihatkan kiamat sugro. Lihat mobil bisa terbang di atas air, rumah bisa jalan. Itu sudah Allah kasih tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kiamat sugro sudah tanda-tandanya. Oke, kita nanti akan dikumpulkan semuanya. Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang pendusta, kehidupan kamu di akhirat sesungguhnya orang-orang yang sesat, selalu berbuat dosa dan maksiat dan mendustakan ayat Al-Quran, dakwahnya Nabi, pasti kamu akan memakan pohon buah zakum. Kak, la'akiluna min syajarin min zakum, pasti akan memakan pohon zakum. Pohon zakum itu apa sih? Pohon zakum itu rasanya pahit. Pohon zakum itu rasanya gak enak, karena kamu sudah makan dari hasil riba, karena kamu udah makan dari yang haram. Menurut kamu enak, karena mulut pernah ngegibah, gak dipakai buat yang baik. Mata pernah maksiat. Ini mumpung Ramadan, bulan pengampunan. Dikit lagi Ramadan ninggalin kita, ya. Ramadan ninggalin kita. Taraweh jangan ditinggalkan. Kalau pengen Ramadannya sempurna, siang puasa, malamnya taraweh. Al-Baqarah ayat 187. Kalau pengen dikatakan sempurna Ramadannya, tinggal sedikit lagi. Gak usah bingung mau ngapain, lakuin aja. Abis taraweh, witir, tidur, bangun sahur, sholat tahajud, baca Al-Quran atau istighfar, ya kak. Mudah-mudahan kita dapat semuanya. Karena malam Lailatul Qadar, Masya Allah, luar biasa. Kita lihat kehidupan setelah itu kak. Masya Allah, luar biasa kak. Luar biasa. Saya, Masya Allah, luar biasa. Kita lanjut ya. Pohon zakum itu rasanya gak enak, pahit, gak enak. Lalu apa yang terjadi dengan pohon buah zakum itu? Famali'una minhal butun. Kamu akan dipaksa untuk terus makan sampai mulut terasa penuh dan rasa, karena kamu sudah menikmati maksiat, dosa demi dosa ketika di dunia. Lagi haid itu banyak amalannya kak, banyak. Mendengarkan saya membaca Al-Quran, termasuk zikir dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Banyakin istighfar, banyakin sholawat, doa yang sudah saya buatkan video TikTok dibaca ketika setiap malam. Baca itu semua doa-doa yang masuk aja di akun saya, kepoin akun saya. Baca aja doa-doa apapun yang ada di layar saya. Itu nggak ada masalah buat orang-orang haid. Kalau rajin baca Al-Quran ketika dalam keadaan suci, ketika haid tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa ngapa-ngapain, cukup berdoa, istighfar, sholawat, lalu dengarkan bacaan Al-Quran, tetap tercatat Al-Quran yang pernah kita baca amalannya, ya. Oke. Setelah itu semua orang akan dipaksa untuk tergantung amalan perbuatan, ya. Terasa penuh di perut, famali'una minhal butun, sampai perutnya penuh karena rasanya nggak enak. Kalian tetap dipaksa sama malaikat untuk tetap kamu makan, karena di dunia sudah menikmati. Maka saya selalu bilang, ya, yuk kita berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nggak disayang sama pasangan, nggak apa-apa. Kita dikhianati sama pasangan, nggak apa-apa. Jangan terlalu cinta sama urusan dunia, kata surat At-Taubah. Surat At-Taubah sudah mengingatkan kita, jangan terlalu cinta sama harta, sama pasangan, sama anak, sama dunia, melebihi dari cintanya Allah kepada Nabi. Dan Nabi juga nggak boleh, tidak boleh melebihi cintanya dunia, lebih cinta daripada Allah dan Nabi. Jangan. Udah ada larangan itu dalam surat At-Taubah. Oke? Ingat, siapa yang memaknai akhirat, maka duniamu akan ikut. Lihat makna takbir ketika sholat. Allahu Akbar. Tinggalkan urusan dunia, maka akhirat, kalau kamu ikuti urusan akhirat, insya Allah nanti semuanya dunia pun ngikut. Oke? Nah, ketika kalian sudah makan buah zakum, fasyaribuna syurbal him,
dikasih air penawar, Kak. Disediain air penawar buah zakum yang tadi dimakan karena udah maksiat, zina, dosa, mabuk, mencuri, menghalalkan segala cara, gitu ya. Penawar buah zakum itu akan dikasih air minum yang sangat panas, dan air minum itu akan membakar lidah orang itu. Dan karena saking dahaganya ini mencekik, karena udah cuacanya panas, nggak enak dikasih makan. Semua saking hausnya kamu tetap minum. Saking hausnya tetap minum karena udah kecekik di sini, nggak enak rasanya. Fasyaribuna syurbal him. Orang itu akan minum bagaikan unta yang sedang kehausan. Tetap diminum dan akan membakar lidahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Hari pembalasan itu pasti ada dan nyata. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa otak kamu gak dipakai dan kamu gak percaya tentang hari kebangkitan? Pikirkan, hari kebangkitan itu nyata dan ada, Kak. Afara'aitum ma tumnun? Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu pancarkan, hai laki-laki? Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu pancarkan atau spare titik-titik makmu? Kamu menikah, kamu taruh spare titik-titik makmu ke istrimu, punya anak, lalu kamu bertengkar, lalu kamu cerai, anakmu tidak kamu nafkahi. Tolong, ini hisapnya berat. Dan kamu sudah menikahi istrimu, tapi kamu tidak menafkahi, kamu kasar, hati-hati, hisapmu berat. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dikatakan lebih unggul daripada wanita. Kekuatannya baik nafkah lahir maupun batin itu dipertaruhkan. Oke, ini Al-Qur'an yang bilang ya. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kamu yang menciptakan atau kami yang menciptakannya? Insya Allah, Kak, sampai Allah nanya kayak gitu. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidak lemah sama sekali dan tidak pernah menzolimi hambanya. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fima la ta'lamun. Untuk mengubah bentuk di hari kiamat dan menciptakan kamu kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Ketika dibangkitkan, Allah akan bentuk kembali semuanya. Dari yang tadinya tulang belulang di dalam tanah, lalu Allah tutup dengan daging. Dari daging Allah satukan tulang belulangnya. Itu Al-Quran, Kak. Surat Al-Qiyamah, Kak. Itu tulang belulangnya dijadiin satu, ditutup lagi sama daging, sempurna. Itu Al-Quran berkata begitu nanti kalau hari kebangkitan. Oke, dan menciptakanmu kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Hati-hati dengan orang-orang yang suka ingkar. Ketahuilah bahwa Allah telah menentukan kematian masing-masing di antara kita semua. Allah tidak lemah. Allah mengetahui sedikit pun yang kalian sembunyikan. Walaqad, kalau dalam Al-Quran sudah bilang qad, ini sudah sungguh kata Allah. Walaqad alimtum nasyatal ula falaula tadhakkarun. Sesungguhnya kamu benar-benar telah mengetahui penciptaan Allah. Kan kita sudah melihat orang lahiran, kan? Begitulah penciptaan Allah nanti. Lihat betapa kekuasaan Allah. Padahal itu bayi yang lahir lewat dompet mozzarella, Kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali saya melihat orang melahirkan gara-gara lagi nengokin orang lahiran, Kak. Betapa besar kekuasaan Allah, Masya Allah Ta'ala. Dari yang tidak ada dagingnya di dalam rahim ibu, begitu keluar tak ada dagingnya, Kak. Ada dagingnya, ada tulang, itu menjadi keras. Karena bidannya sholat, jadi saya yang bantu melahirkan itu orang. Masya Allah, 2 kali saya melihat itu di mata saya karena nolongin orang. Saya bukan bidan, tapi saya bantuin orang itu. Saya ngelihat sendiri betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak gitu, kayak Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Tulang yang tadinya lembek begitu keluar dari dompet mozzarella itu langsung keras itu. Saya pun sampai menyucurkan air mata, Kak.
Betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Kak. Begitu nanti awal penciptaan kita semua. Begitu kata Al-Quran, mengapa kamu tidak mau mengambil pelajaran? Mengapa cuma manusia yang punya otak, Kak, yang punya akal cuma manusia. Hewan, tumbuhan, gak ada otaknya, gak ada akalnya. Afara'aitum ma tahruthun. Apa kamu memperhatikan benih yang kamu tanam, wahai laki-laki? Wahai seorang ibu, kamu memperhatikan benih yang kamu tanam di dalam rahimmu? Apakah kamu didik 0 sampai 6 tahun dengan didikanmu yang seperti apa? 7 sampai dengan 12 tahun kamu lihat lingkungan sekolahmu. Insya Allah, Kak, ilmu psikologi aja ada dalam Al-Quran. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apa kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan, kata Al-Quran. Ingat ya, Allah yang menurunkan Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi hargai Al-Quran. Lau nasya'u laja'alnahu tama fazaltum tafakkahun. Seandainya kami berkehendak, kami benar-benar menjadikan hancur semuanya, heran dan tercengang. Tapi Allah cuma memperlihatkan sebagian orang-orang di daerah tersebut. Dihancurkan gunung, ditenggelamkan rumah, semua jadi badai hujan. Itu sudah diperlihatkan sama Allah. Itu baru sebagian, belum keseluruhan. Tanpa ada telepon, hei ada gempa, enggak, langsung Allah tenggelamkan semua. Maka mumpung masih dikasih nafas, kebetulan bulan Ramadan, yuk kita sholat taubat, kita sholat tahajud, minta sama Allah Ramadan akan meninggalkan kita. Ya, oke. Inna lamughramun. Kata orang-orang yang tersesat itu, sesungguhnya kami benar-benar dalam keadaan menderita. Mereka ngerasa menderita karena di dunia mereka sudah bahagia duluan, maksiat duluan, zina duluan, dikasih tahu pakai kerudung malah dibilang apa? So alim lah, so ustadzah lah. I don't care. Saya nggak peduli. Yang penting saya mengajak kebaikan. Saya hanya berpikir unzur ma qala wa la tanzur man qala. Apa yang saya sampaikan jika bermanfaat, silakan kalian amalkan. Tapi kalau ada yang salah dalam diri saya, silahkan tinggalkan. Oke? Karena saya tidak mau berhenti untuk mengamalkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Ya, karena ketika kita meninggal, Kak, terbujur kaku, orang-orang lagi memperhatikan kita, Al-Quran yang kita baca, dia akan menemani di samping jasad kita. Dan ketika kita diangkat, ketika kita mau dimandikan, Al-Quran yang kita baca selalu mendampingi kita. Dan ketika kita dibawa mau ke liang lahat, dia akan duduk di samping kita. Ketika sampai masuk ke dalam liang lahat, dikubur, dia akan tetap ada bersama kita. Ketika nanti malaikat datang, dia yang akan membela kita. Itulah Al-Quran. Jadi ketika teman-teman mendengarkan saya baca Al-Quran, telinganya teman-teman tidak akan Allah sia-siakan. Semua pahalanya tercatat. Apalagi ini di bulan Ramadan. Satu hurufnya 2 kali lipat, Kak. 100 rahmat yang Allah titipkan buat kita semua. Hanya bulan Ramadan yang bisa mendapatkan rahmat dalam Al-Quran. Segitu banyaknya. Satu huruf. Kakak tahu satu huruf itu? Satu huruf tuh bukan satu huruf dikali 100 jadi dapat 100, bukan, Kak. Ratusan tahun di akhirat kita mendapatkan keberkahannya. Itulah Al-Quran. Apalagi sampai nanti di bulan Ramadan kita khatam dengan Al-Quran, semua malaikat akan mendoakan kita semua. Oke? Walaupun bacanya masih terbata-bata, walaupun kita belum tahu artinya, it's gonna be okay. Baca aja, Kak. Baca Al-Quran. Nanti di hari kiamat yang sudah pasti akan terjadi, Al-Quran itu tulisannya akan hilang. Dan orang-orang yang sudah tersesat di dunia, dia akan mencari di mana tulisan Al-Quran, aku mau baca. No, kata surat Al-Muluk, kamu sudah terlambat. Kemarin waktu lihat lewat video TikToknya Zia, apakah kamu mengamalkan itu? Nanti akan dipertanyakan, kamu kemana aja? Ngapain aja waktu di dunia? Adakah orang yang mengingatkan kamu? Bala, ada. Qad ja'ana nadhir, kata surat Al-Muluk. Pernah datang kepadaku
fakadzabna, tapi saya mendustakannya. Saya nggak pernah peduli apa yang disampaikan orang-orang. Nauzubillah. Oke.